Oke, baik. Minggu lalu Permisi Pak Befriko, boleh izin ya, bertanya sebelumnya Pak? Jadi kan sebelumnya meeting-meeting ini kan sudah pernah direkord ya Pak. Saya sendiri sudah pernah mencoba akses meeting recordnya pada saat perkuliahannya sudah selesai kan baru keluar berapa lama ya Pak ya. Cuma buat akses meeting recordnya itu perlu akses Teams Pertamina-nya Pak. Jadi dari oh iya iya. saya nggak bisa Oh iya, Pak. karena kalian ini ya dari luar ya? Iya. Kalau Bapak sendiri punya pegangan record yang kemarin-kemarin tidak Pak? Sebentar, harusnya ada sih di Teams-nya ya. Masih ada sih, harusnya ke-save ke ke lokal saya ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Nanti boleh Heeh, tolong dicek biar memang kita bisa akses juga Pak. iya sih. Biasanya tahun tahun kemarin saya upload di YouTube ya, karena kan nggak bisa akses ke ini ya, ke network ke jaringan kantor ya. Karena ini kan ke-save-nya di Teams kantor ya. Jadi saya upload di YouTube. Nanti saya coba upload juga ya yang kemarin-kemarin ya, biar kalian bisa akses ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Befriko. Mhm. Berarti di YouTube ya Pak ya? Iya, cuma yang sekarang belum sempat saya upload. Nanti saya upload-in deh pas weekend ya, Oke, baik. mudah-mudahan. Baik. Berarti dari pertemuan awal ya Pak ya berarti. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Befriko. Ya. Oke, sebentar saya share lagi. Oke. Udah kelihatan belum ya? Sudah Pak. Yang Oke. interpolation kan Pak? Ya, Oke, yang kemarin kan kita udah sampai sini ya, Welta ya. Sekarang ya. kita mulai. Ya. Nah, jadi menyambung yang minggu lalu ya, jadi kalau kita mau time to depth ya, itu karena sampling kita dalam time atau dalam depth gitu ya, itu biasanya sudah reguler ya, udah dalam interval yang tertentu gitu. Tapi problemnya begitu kita ubah ke domain yang lain, jadi dari time ke depth atau dari depth ke time gitu ya, itu sampling-nya akan bisa jadi jadi irregular gitu ya, tidak reguler karena tergantung velocity-nya ya, Jadi makanya kita perlu interpolasi untuk mengubah sampling supaya dia jadi regular sampling gitu ya. Karena kalau kita mau mau analisis atau maupun manipulasi dengan komputer itu dia perlu sampling yang reguler. Nah, itu biasanya kita lakukan interpolasi, jadi untuk reconstruct data points ke discrete set of known data points ya. Jadi umum dilakukan untuk mengestimasi nilai dari sampel yang dihasilkan dari observasi gitu ya. Nah, metodenya atau pendekatannya ada bermacam-macam ya. Mungkin kita akan coba bahas beberapa di sini. Yang paling umum itu biasanya linear interpolation ya.
yang biasanya dipakai ya umum. Nah, selain linear interpolation sebenarnya ada lagi yang paling sederhana itu biasanya disebut piecewise constant ya, atau nearest neighbor ya. Mungkin udah pernah dengar juga. Ini paling sederhana, hanya mengopi sampel di tetangga terdekatnya gitu ya. Biasanya ini paling simpel, paling cepat, tapi untuk yang higher dimension biasanya tidak favorable gitu ya, karena terlalu simpel gitu ya. Tapi untuk beberapa kasus bisa preferable karena dia cukup mudah dan cepat ya, karena dia cuma tinggal copy harga tetangganya aja. Nah, linear interpolation yang biasa kita pakai ini biasanya cepat juga, tapi umumnya tidak terlalu akurat ya. Polinomial ini tergantung degree-nya ya, berapa generalisasi dari linear interpolation. Kalau linear interpolation biasanya order 1 gitu ya, jadi kita cuma punya faktor X atau faktor satu variabel gitu aja ya. Kalau order 2 berarti nanti ada kuadrat gitu ya. Ini biasanya lebih expensive in terms of computing ya, tapi sebenarnya untuk kemampuan komputer sekarang mah nggak terlalu jauh ya, beda runningnya antara nearest neighbor, linear maupun polinomial ya. Mungkin tergantung polinomial ordernya ya. Makin tinggi ya berarti makin takes time gitu. Nah, ini contohnya. Oh ya, ada satu lagi namanya spline interpolation. Biasanya ini low degree polinomial, biasanya order 3 gitu maksimum lah ya. 3 atau 4 biasanya, umumnya order 3 sih. Jadi polinomial yang low degree. Nah, ini contohnya, jadi kalau kita punya data sampel di titik-titik merah ini ya, kalau kita pakai piecewise constant ya. Piecewise constant atau nearest neighbor berarti data antara titik sampel ini cukup kita copy aja dari tetangga terdekat ya. Jadi kalau di titik 0,5 ke bawah ini, karena yang paling dekat adalah sampel di harga 0, di X sama dengan 0, maka semua pakai harga di X sama dengan 0 gitu. Tapi di 0,5 ke atas sampai 1, karena dia dekat ke sampel terdekat adalah yang di 1, maka semua harganya di-copy dari sampel di X sama dengan 1 gitu ya. Dan seterusnya. Makanya ini patah-patah gitu, karena dia hanya mengopi dari tetangga terdekat. Nah, kalau linear interpolation, jadi antara sampel-sampel di X sama dengan 0, X sama dengan 1, 2, dan seterusnya itu dihubungkan oleh garis linear ya. Nah, untuk yang polinomial, di sini polinomial order 2 gitu ya, jadi X kuadrat gitu, jadi lebih smooth gitu lah dia pendekatannya. Dan ini order 3 seperti ini ya, jadi spline interpolation. Nah, secara umum kalau makin tinggi polinomialnya dia makin smooth gitu ya, estimasi data antara data points-nya, tapi untuk di ujung-ujung biasanya untuk makin tinggi polinomialnya biasanya nanti ada artifact, jadi dia yang harusnya lurus saja gitu, dia suka berundulasi gitu ya di end data points ya. Nah, ini contohnya untuk velocity interpolation. Jadi karena kita umumnya melakukan time to depth conversion ya. Jadi kita lakukan velocity interpolation untuk resampling sebenarnya. Jadi umumnya untuk provide higher resolution ya, dari data yang disampel secara
sparse atau secara jarang-jarang gitu ya. Ya, interpolasinya nanti bisa linear, kubik, kayak tergantung ininya, tergantung keperluan ya. Jadi untuk yang data yang samplingnya cukup jarang gitu ya, biasanya makin tinggi polinomialnya, hasilnya makin smooth ya. Tapi ya itu di pinggiran atau di edge dia biasa bikin artifact sih kalau yang higher polinomial. Kekurangannya di situ sih. Oke, ini contohnya kita coba 1D interpolation ya, nanti kita latihan. Kita akan resample data ke arah vertikal atau ke arah time atau ke arah depth domain ya. Kemudian 2D interpolation nanti kita resample data selain ke arah vertikal juga ke arah lateral ya, jadi ke arah spasial ya, nanti juga kita interpolasi. 2D ini bisa dilakukan single pass, jadi langsung 2D interpolation atau kita lakukan 2 kali dulu, zaman dulu ya. Jadi kita 2 kali 1D interpolation, jadi satu ke arah satu domain vertikal dulu, kemudian ke arah lateralnya. Nah, ini latihannya kita langsung coba latihan aja di latihan 4 ya, course 4 ya. Jadi kalau kita coba buka latihannya. Latihan 4A ya. Nah, ini sebenarnya di sini kita punya data hasil velocity picking gitulah ya, hasil velocity analysis itu ada di folder data di namanya velpic. Ini sebenarnya text file aja nih. Kalau kita buka ya, kita coba buka datanya ya. Kita balik ke sini ke folder data, itu ada namanya velpic ya. velpic.m ini. Kita buka aja, kalau kita buka isinya gini ya. Jadi isinya seperti ini, dia matriks namanya TNMO, ini time ya, jadi ini sampling vertikal, di time 0,2722 ini, kemudian 0,719, terus 1,2, ini adalah two-way time-nya ya. Kemudian ada matriks satu lagi namanya dikasih nama variabelnya VNMO. Jadi ini harga velocity-nya. Jadi ini time velocity, pasangan time velocity ya. Jadi masing-masing baris ini sebenarnya untuk satu velocity location gitu ya, atau satu CDP gitu ya. Jadi di CDP pertama ini untuk time 0,2722 millisecond, second ini velocity-nya adalah 1028 meter per second gitu ya. Kemudian di CDP 1 ini di time 0,71984 second, velocity-nya adalah 1085.29 gitu ya. Ini maksudnya gini ya bacanya. Terus di time 1,2642 velocity-nya adalah 1184. Nah, nanti location berikutnya, CDP berikutnya, CDP 2 gitu misalkan, di time 0,23917 velocity-nya adalah 1028,43 gitu ya. Gitu ya, ini maksudnya begitu nih, urutan datanya. Nah, di sini orang yang melakukan velocity analysis atau picking velocity ini udah cukup baik ya, karena setiap location dia kasih jumlah pick yang sama atau jumlah analisis yang sama. Jadi satu location ada 1, 2 gitu ya, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 pick di satu location gitu ya. Nah, secara total ini ada
baris 1 sampai 34. Jadi ada 34 location untuk velocity yang dilakukan velocity analysis. Jadi ada 34 kolom gitu ya, karena ini ditranspose ya. Jadi ada 34 kolom, 34 location, velocity location, dan masing-masing location tuh ada 7 sampel yang di-pick ya. Nah, kalau kita run ini, sebenarnya dia nge-run ini, jadi dia cuma loading data ini ke dalam variabel namanya TNMO dan VNMO gitu ya. Dan nanti kita seperti biasa kita size, kita tahu tadi berarti jumlah kolomnya adalah 34, barisnya 7 gitu ya. Jumlah barisnya 7, jumlah kolomnya 34. Kemudian kita interpolate ke arah vertikal karakternya karena karena startnya beda-beda nih. Di lokasi pertama dia start dari 0,2722 gitu ya. Di velocity location berikutnya dia di 0,23597. Velocity berikutnya start di 0,2298. Jadi kan nggak sama nih startnya ya, karena dia picknya manual by hand nih. Jadi di lokasinya beda-beda. Di sini kita coba resampling gitu ya supaya dia samplingnya sama reguler gitu ya. Jadi kita start mulai dari T-min. T-min adalah harga minimum dari matriks ini, TNMO. Jadi harga yang paling kecil kita ambil, T minimum, maksimumnya kita ambil juga T-max. Jadi dari harga wait time yang paling minimum hingga wait time yang paling maksimum, dengan sampling kita resample ke 0,02 second atau 2 milisecond gitu ya. Ya, kemudian karena kita punya 34 location, jadi ini kita copy time ini sebanyak 34 kali ya. Ini kan N-nya 34 ya. Sebanyak sejumlah velocity location. Kemudian kita interpolasi, jadi dari original velocity yang ini, velocity-nya kan ini ya, ada 7 ya masing-masing location. Kita resample menjadi samplingnya setiap 2 milisecond ini kan yang interp ya. Jadi setiap kita tadinya ada 7 sampel aja di jarak yang jarak interval yang beda-beda. Sekarang kita resample jadi jaraknya setiap 2 milisecond gitu ya. Pak Kemudian Fevrico, ini kita izin. ubah. Yep. Bentar, nge-scale-nya ke 2 milisecond ya Pak? Ini kalau saya lihat DT 0,02 berarti 20 milisecond ya? Bagaimana Pak? Oh ya 20, sorry. Ya 20 milisecond benar. 20 ya Pak? Ya, sorry. Salah, 20 milisecond maksudnya. Bukan 2, Enggak, 20 maksudnya milisecond. harusnya 2 milisecond atau 20 Pak jadinya? 20 mestinya. Oh, benar ya 20 berarti ya? Ya, benar 20. Oke. Benar di sini. Jadi di resample setiap 20 milisecond ya. Nah, itu yang baris 25 sampai 30, kemudian yang 32 sampai 37-nya ini mengubah dari RMS. Sorry. Mengubah dari RMS jadi interval ya. Jadi velocity interval. Jadi kita punya RMS dan interval velocity. Nah, kemudian yang 39 sampai 42 ini karena kita punya 34 location gitu ya. Ini kita pilih aja salah satu lokasi, mau diplot yang lokasi mana nih. Karena kita ada 34, nanti ini prompt-nya nanya kita mau di lokasi berapa, nanti kita input, kita masukkan, kita mau di lokasi 10 misalnya, nanti langsung diplot di lokasi yang 10. Itu yang ini ya. Nah, tapi nanti juga diplotkan untuk untuk penampang velocity-nya. Jadi yang setelah diinterpolasi
Ya, jadi yang setelah diinterpolasi penampangnya yang di plot. Untuk yang sebelum interpolasi nggak ada ya. Oh, kayaknya mungkin di yang berikutnya, apa latihan berikutnya. Ya, jadi gitu ya. Jadi kita coba run aja ini. Kita coba run, nanti kalau kalian ke sini dia nanya nih. Ada 34 velocity location. Mau location mana yang mau di display? Kalian ketik aja, misalnya saya pilih lokasi 8 gitu ya. Kita enter, nanti dia tampilkan ini sebenarnya. Nah, ini velocity function untuk lokasi 8 nih. Location 8 kan saya pilih 8 tadi. Jadi ini kalau dari yang text file sebelumnya untuk di lokasi ke-8 itu, yang ini location 8 kan berarti yang ini ya. Berarti time di 0,3629 itu ini. Itu plotnya yang ini. Plotnya yang ini. Ini 0,3629 kan, ya sekitar itulah ya. Ini yang bulat-bulat merah ini adalah sampling originalnya di sini, sesuai file ini. Karena kan ini kita load aja tadi ya. Itu yang merah-merah ini, bulat merah. Yang biru adalah hasil interpolasi yang saya lakukan setelah setiap 20 milisecond tadi, ya, yang biru. Jadi kita lihat dia mengikuti bulat-bulatan merah ini ya, karena saya pakai interpolasinya linear, saya lupa linear atau apa. Oh, iya, saya pakai linear ya. Jadi kalau saya nggak kasih jadi ini input, ini ya. Jadi ini interpolasinya saya pakai pilih linear ya. Jadi pakai linear interpolation. Jadi di sini interp 1 ini adalah interpolasi satu dimensi gitu. Jadi dia hanya ke satu arah. Jadi untuk di time NMO original, ini kan yang original ya dari data ini. Sama velocity, untuk pasangan time dan velocity yang original, estimasi harga velocity interpolate tapi di posisi time yang udah diinterpolate, maksudnya itu. Jadi di posisi time yang udah diinterpolate di 20 milisecond, di setiap 20 milisecond. Maksudnya gitu ini ya. Interpolasinya yang saya pilih adalah linear. Jadi kalau saya pakai tanda kutip 1, ini berarti saya pakai optionnya linear interpolation ya. Kemudian saya pakai extract juga, maksudnya di extrapolate. Jadi di luar titik data sampel saya yang ini dan ini itu nanti di extrapolate aja sama dia di extrapolate-nya linear juga ya. Jadi ini yang biru adalah yang di yang di interpolate setiap 20 milisecond. Nah, kalau yang plot sebelahnya, jadi ini sebenarnya sama dengan garis biru yang ini. Jadi RMS velocity-nya. Yang merah adalah interval velocity yang dihitung dari garis biru ini. Nah, untuk plot berikutnya tadi itu yang ini ya, yang 52 ini adalah penampang dari semua 34 location tadi ya. Kan ada 34 ya. Jadi kalau kalian lihat ini ini kan ada striping ya. Masing-masing striping ini satu location, jadi ada 34 harusnya kalau dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai sini ini ada 34. Ini kan ada nih velocity location yang terakhir di 34. Jadi ini adalah penampang untuk semua 34 location tadi. Tapi setelah saya interpolasi jadi setiap 20 milisecond ya. Kalau nggak diinterpolasi harusnya lebih pecah-pecah sih daripada ini. Nanti yang di exercise berikutnya kita akan plot yang nggak diinterpolasi ya. Di sini saya nggak tampilin sih. Jadi ini adalah VRMS yang udah diinterpolasi ke arah
vertikal ya, ke arah time to wait time. Dan plot berikutnya yang ketiga adalah yang baris 57 itu untuk V interval ya, interval velocity. Jadi kalau kita lihat di bawah sini di 2 second bawah ini dia ada ada balik velocity-nya, reverse itu. Reverse itu di 2, ini kan di 2 second ya, di bawah 2 second. Itu yang ini ya. Oke, itu yang latihan 2A-nya ya. 2A, 4A. Bisa jalan semua. Nggak ada yang error kan? Ya jalan, Pak. Oke. Itu 4A dan 4B sama sih. Jadi ini just run 4B. Malah saya suruh 4B aja kan. Harus yang 4A. Bedanya apa nih? Oh, oke. Sama aja sih. Nah, cuma di sini ini di sini. Di sini saya tampilin ini apa yang velocity sebelum interpolasinya. Jadi cuma di grid ke dalam grid yang sama. Jadi saya nggak lakukan interpolasi. Kalau tadi kan diinterpolasi ke 20 milisecond ya. Ini juga diinterpolasi ke 20 milisecond. Ke 20 milisecond, tapi saya tampilin yang original velocity-nya juga yang nggak diinterpolate. Ini kita run aja coba. Ini mungkin kita coba posisi yang sama tadi ya, saya posisi pilih 8, jadi location 8. Nah, ini bedanya di sini sih, ini sama yang tadi ya. Bedanya di sini, jadi ini tadi kan saya langsung tampilin yang bawah ya. Yang tadi yang saya tampilin kan cuma langsung yang ini. Nah, ini posisi asli yang atas ini velocity asli yang nggak saya interpolasi harusnya, jadi kelihatan pecah-pecah gitu ya. Jadi ada 34 location. Kalau kalian hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Jadi ada satu kotak, satu pixel ini ada 34 ke arah X. Jadi ada 34 location. Dan tiap location itu dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 peak tadi gitu ya maksudnya. Jadi makanya ini pecah-pecah nih karena samplingnya cukup jarang gitu ya. Pak Befriko, izin Pak, mau tanya Pak. Ini beda yang sama exercise 4 apa Pak? Cuma sama-sama di ini kalau saya lihat di editor ya Pak. Sama-sama di interpolasi ke 20 milisecond saja. Iya, betul. Cuma ini saya tampilin yang sebelum interpolasinya. Tadi kan ini nggak ada ya. Tadi langsung tampilin ini ya. Oh, I see. Ini saya tampilin maksudnya yang 4B, jadi makanya itu langsung 4B kan di slide-nya ini. Cukup running 4B aja. Yang 4A tadi nggak perlu sebenarnya. Karena ini mau tampilin data originalnya sebelum interpolasi itu seperti apa gitu. Oke Pak. Kalau tadi ini nggak ada nih yang plot di atas, nggak ada, langsung yang bawah. Mm. Nah, ini harusnya antara atas dan bawah secara tren mestinya masih mirip gitulah ya. Cuma lebih better sampling aja yang bawah ya. Kalau kita lihat ya ini yang orange kan trennya sini ada naik gitu ya, terus turun sini, terus naik. Di sini kita juga lihat trennya masih sama gitu. Tapi yang bawah lebih tersampling lebih baik gitulah ke arah sini, ke arah vertikal. Tapi kalau kelihatan dari sini datanya tetap sama-sama 7 ya Pak ya? Si time-nya itu, peak-peakannya. Setelah interpolasi. Yang atas sama yang bawah ini yang setelah interpolasi. Apa nambah, Pak? Enggak.
nambah ini karena ini kan lebih Oh, lebih rapat ya, rapat-rapat lebih ini. smooth ya. Ya. Ya Ya, kalau ini kelihatan. kan satu kotak banget, kotak kan aja datanya cuma satu Iya, gitu. satu Kalau ini kan lebih rapat. I see. Ya nanti setelah 2D interpolation lebih baik lagi sih harusnya resolusinya dibandingkan. Nah ini kalau kita ubah ke interval ya, jadi data yang sama itu tadi kita ubah ke interval, ini dalam sampling yang original, ini setelah kita resample ke arah vertikal. Mungkin secara resolution lebih baik yang bawah, tapi iya, lebih baik yang bawah. Tapi ini baru satu ke arah satu dimensi aja, interpolasinya harus ke arah vertikal, kita belum ke arah lateral. Jadi makanya masih kelihatan patah-patah nih ya, ke arah lateralnya ya. Jadi antara satu lokasi dengan location lain kelihatan bedanya gitu, stripingnya kelihatan karena belum kita interpolate. Nah kalau yang berikutnya, ini yang 4B tadi. Nah ini yang tadi. Berikutnya 4C, ini kita run 4C dan 4D ya. So kita run 2D, kita run 4C aja. Sama sih 4C, 4D. Ini kita run 2D interpolation, jadi selain ke arah vertikal interpolasinya, kita juga ke arah spasial atau ke arah lateral tadi. Jadi yang 4C ya, 4C, ke 4C. Jadi selain kita interpolasi ke arah ini ya, ke arah vertikal setiap 20 milisecond, ke arah lateralnya juga kita interpolasi. Nah, ini ke arah lateral. Jadi misalkan jaraknya tadi 500 meter gitu ya, antara velocity satu ke velocity location berikutnya, kita interpolate menjadi 25 meter, jadi berapa nih? 20 kali lebih rapat ya untuk ke arah lateral. Jadi setiap sampel location kita tambah 20 kali gitu supaya lebih. Jadi bedanya ini 2 kali. Jadi ini interpolation yang ke arah vertikalnya, baris 28 ke bawah ini, baris ke ini nih. Ini interpolasi ke arah vertikalnya. Kemudian yang ini yang baris 61 sampai 65 adalah interpolasi ke arah lateralnya, jadi 2 kali. Kita masih pakai interp 1 ya. Interp 1 berarti interp 1 dimensi. Jadi 1 dimensi ke arah vertikal, ini 1 dimensi ke arah lateralnya. Nah, untuk yang baris 72 ini kita langsung running 2D interpolation, jadi pakai interp 2. 2 berarti langsung 2 dimensi sekaligus, X, Y, X, dan Z itu langsung diinterpolate ya. Jadi ini kan kalau ini 2 kali ya, ke arah vertikal dulu, terus baru ke arah spasial, ke arah lateral, ini langsung sekaligus 2D interpolation. Ya, maksudnya hasilnya sih harusnya nggak jauh beda ya. Karena saya pakai, tapi saya pakai cubic interpolation di sini, PChip ya. Cubic sama ini kalau 2D namanya cubic, kalau 1D namanya PChip ya. Ini langsung di run aja, ini dia nggak pakai nanya pilih location berapa karena ini langsung di plot sectionnya. Nah, ini. Jadi ini velocity yang tadi, yang original, yang sebelum diinterpolasi apa adanya, jadi 34 location ke kanan, 7 sampel ke bawah ya, ke vertikal. Yang ini yang tengah setelah 2D interpolation. Tadi kalau kita lihat kan 1D
dia masih pecah-pecah ya ke arah spasialnya. Sekarang ke arah spasialnya juga udah smooth, jadi selain ke arah vertikal, ke arah spasial juga udah smooth. Cuma ini 2 kali, jadi ini 1 dimensi interpolation ke sini dulu, baru running 1 dimensi ke arah lateral. Kalau ini yang bawah langsung 2D interpolation, harusnya nggak beda sih, sama aja, mungkin beda dikit di sinilah ya. Ada beda sedikit gitu. Tapi secara umum mirip-mirip lah antara 1D interpolation 2 kali dengan 2D interpolation. Ya, jadi ini kalau kayak TV mungkin ini masih TV tabung gitu ya, yang zaman dulu gitu ya, yang atas, yang tengah dan yang bawah mungkin udah yang 4K atau 8K kali gitu ya. Jadi resolusinya udah makin baik. Jadi diinterpolasi ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya secara struktur masih konsisten lah dengan yang kita lihat di sini. Tapi di sini malah lebih baik ya. Kita bisa ikutin follow apa nih. Ini kayaknya di data offshore ya. Kayaknya mungkin ini seabed-nya di sini ya, karena ini 1.500 nih kan water velocity ya, yang biru ini kayak kurang lebih. Nah ini kalau kita convert ke interval ya, jadi data yang sama, velocity ini kita convert ke interval, kemudian kita resample 2D interpolation, jadi sama ini. Jadi secara resolution interpolasi membantu untuk better sampling data gitulah ya, dan supaya bisa di handle oleh komputer, karena komputer maunya samplingnya yang regular kalau data digital gitu ya. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Kalau enggak, kita ke berikutnya. Yang latihan barusan. 4E. Nah, 4E ini kita coba lakukan depth conversion dari depth ke time. Ini agak kebalikan ya sebenarnya. Biasanya kita kan time to depth ya. Cuma karena kita di sini punya modelnya udah dalam depth ya, kita pakai model yang salt model itu ya. Salt model itu kan modelnya dalam depth ya. Yang kemarin-kemarin lah ya. Kemarin kan kita udah lihat ya. Modelnya kan dalam depth, interval velocity dalam depth. Velocity modelnya yang ini. Yang ini nih. Ini kan dalam depth ya. Dalam depth dan velocity interval. Jadi kita coba ubah itu jadi vertikalnya menjadi two-way time ya. Jadi ke dalam two-way time. Jadi ini agak kebalikan ya. Biasanya kalau in practice biasanya kita punya data dalam time, kita ubah ke depth gitu. Cuma ini jadi kebalikannya karena saya nggak punya data. Jadi kita punya data dalam depth, kita ubah ke dalam interval velocity dalam time. Nah untuk resamplingnya atau regularization-nya kita pakai interpolation. Nah ini contohnya, jadi kita ubah dari one way depth. Pak Bes, izin Pak, mau nanya Pak. Tadi maksudnya data target kita tadi yang dalam depth kita ubah jadi velocity atau ubah ke time pakai velocity Pak? Ubah ke time ininya, sumbu vertikalnya. Datanya sih tetap nggak diubah, tetap velocity interval ya, interval velocity.
Oh, Kita iya. cuma ubah apa domainnya dari depth menjadi two-way time. Nah, itu pakai apa, Pak? Ini pakai ini kita ubah. Ya, Jadi kita VIT ubah, model ini tadi, Pak ya? iya, V in to T. Jadi kalau ini dari toolbox-nya Cyprus ya. Jadi itu ada namanya V in to T. Jadi kalau kita help V in to T di sini nih. Compute time given interval velocity versus depth. Jadi kita punya model interval velocity fungsi depth gitu ya, seperti model kita ini. Seperti model kita yang ini nih, velocity model fungsi depth kan ya. Itu bisa kita ubah jadi kita bisa hitung time-nya, two-way time, compute time. Ya, Ini pakai bisa vice versa juga, Pak ya? vice versa dari time ke depth gitu ya. Iya. Bisa harusnya, tapi saya coba lihat dulu. Pakai V interval itu. Menarik juga nih, Pak. Di velocity. Uh, mestinya ada sih, pakai yang mana ya? Nah, ini nih mungkin pakai yang ini nih, V ins to TZ nih. Calculate time depth curve from instantaneous VZ velocity. Jadi pakai ini nanti kita punya time depth curve-nya bisa dipakai untuk convert dari time ke depth. Mestinya ya, saya belum coba. Nanti bisa lah kita coba kalau saya punya data dalam two-way time kita dan velocity, kita coba ubah jadi data dalam depth. Mungkin harusnya data seismiknya ini ya, seismiknya ini. Nanti kita coba ya. Siap, Pak. Saya belum ini. Nanti coba kita bisa coba. Nah, jadi untuk latihan kali ini kita convert dari depth ke time dulu ya. Jadi kita pakai ini ya, V into T. Jadi kita punya one way time-nya ya, karena ini one way depth ya. One way time berarti kalau saya mau two way time tinggal dikali 2 ya. 2 kali T1 ini, one way. Nah, kemudian ini kan jadi samplingnya, time-nya jadi nggak beraturan ya, karena tergantung velocity-nya ya. Nah, itu kita resample atau kita regularize pakai interpolasi. Interpolasi supaya time samplingnya regular gitu. Ini saya lupa, saya interpolate jadi setiap 4 milisecond apa 2 milisecond. Kita coba buka yang 4 ya. Jadi ini kita kita hitung time one way time-nya, kemudian dikalikan 2 untuk dapatin two way time. Kemudian kita resample ke setiap ini 8 milisecond. 8 milisecond sampel. Jadi saya resample time-nya ke 8 ya. Ini ke 8. Internya kan ini. Ini jadi
1 sampai AA ini, jadi dari time pertama, sampel pertama sampai ke yang maksimum. Ya, seperti ini T-nya, sorry, T-nya. Jadi dari 0 sampai T maksimum, T max-nya 3 setiap 8 milisecond ya. Oke, ini kita coba kita run aja. Dia ini saya print-kan ini. Jadi dia per trace runningnya karena kita punya 1290 trace. Jadi nah ini yang untuk apa? Ini dalam velocity model dalam depth. Ini setelah saya ubah jadi dalam two-way time. Jadi kelihatan kalau untuk di atas apa? Di atas salt body-nya ini masih oke lah ya, masih sama lah ya, mirip-mirip dalam two-way time maupun dalam depth. Tapi untuk di bawah dari velocity salt body ini, yang tadinya bentuknya begini sekarang jadi ketarik ini ke atas ya. Keangkat ya Pak? Iya, ada yang tahu. Jadi karena Atasnya lebih tinggi. iya, karena velocity salt body-nya ini kan tinggi ya, 15 ribuan kali ya, sekitar 15.000 feet per second ini dalam feet ya, feet per second. Jadi yang reflektor yang ada di bawah salt ini, jadi kalau ada gelombang lewat sini kan dia lebih cepat nyampainya ya dibanding yang ke sini ya, karena sini lebih slow ya. Jadi makanya sampainya lebih cepat, makanya dia jadi dalam two-way time dia jadi ketarik ke atas gitu. Yang di bawah apa velocity, high velocity ini. Jadi makanya kalau di dalam apa di data kita punya velocity contrast atau velocity anomaly yang sangat jauh gitu ya bedanya dan dibanding surrounding kayak ini, atau misalnya kita punya carbonate build up gitu ya, atau mungkin apa itu kalau kita lakukan interpretasi dalam two-way time, hati-hati reflektor di bawahnya biasanya menunjukkan struktur yang false structure gitu ya, akibat dia ketarik oleh velocity anomaly. Nah ini kan di bawahnya jadi ketarik, jadi ada naik struktur naik ya, terutama yang ini nih, yang bawah kan harusnya flat aja ya, rata aja, tapi di sini dia jadi tarik ini. Kulap. Pak Bev, izin mau nanya Pak, ini kan biasanya memang kita interpret di ini kan di two-way time kan. Nah, kalau saya lihat banyak case-nya memang kayak gini aja semua. Jadi di atasnya itu saking tingginya gitu ya, dia yang bawahnya keangkat gitu. Nah itu biar safe, biar main aman lah. Interpretnya di cross cutting kan aja atau ikutin yang di time-nya dulu Pak. Jadi ikutin aja sih kalau saya biasanya ikutin aja, tapi nanti kan terus kita convert ke depth ya, pakai velocity ya, velocity-nya harus yang cukup representatif juga lah ya. Jadi ikutin aja pickingnya seperti yang kelihatan, nanti begitu diubah ke depth, kalau kita bikin map-nya, kita bikin tampilinnya depth structure map, jangan time structure. Karena suka menipu gitu ya, tergantung velocity. Iya, tapi untuk pas kita konversinya itu si horizonnya kan nggak berubah ya Pak ya? Jadi tetap seperti apa yang kita pick kan? Iya, tapi begitu diubah ke depth nanti ini ngikut jadi lurus kan. Intinya saran dari Pak Bev berarti ya ketika udah dikonversi yang ditunjukin mapnya doang gitu ya,
map yang dalam Iya. depth gitu ya. Iya. Karena memang horizon-nya dia nggak bakal ngikut gitu, Pak. Iya. Iya kan horizon-nya dibuat surface nanti kan di time depth convert dia jadi harusnya ya jadi yang sebenarnya gitu. Karena ini beda kontras sih. Terutama ya gitu bisa juga kebalikannya gitu dalam time nggak ada struktur tapi setelah di depth kan di depthing gitu ya di depth conversion dia baru ada struktur. Jadi Bisa nggak ada gitu. kalau Kayak yang di malah Rumbai nggak itu, ada Pak ya. kayak apa Kayak yang di Rumbai. Jadi ceritanya kan dulu yang di berubah Rumbai ya. itu kan Iya, nggak kelihatan kan. Nah, pas ya, mereka convert baru di flatten kan. Wah, ya, kelihatan semua. ya, karena Ini kan iya sih. krusial banget sih, Pak, untuk Ah, velocity ini. Tapi beberapa ada case juga kayak gitu, terutama kan apa kalau kita punya water depth yang beda ya. Jadi antara slope apa dari shelf ke slope ke deep water gitu, gitu kita map di sananya tadinya nggak ada struktur gitu di depth, jadi ada struktur ya karena dia perubahan akibat kontras velocity akibat seabed gitu. Itu juga bisa. Ya karena itulah. Karena yang di per area, di per part-nya, di per water-nya dia kan pasti nyampenya lebih lama ya karena kan dia lewat di lapisan airnya lebih banyak tuh. Iya, Air iya. kan 1.500 gitulah ya kecepatannya rata-rata. Jadi di situ dia lebih lama nyampainya dibanding yang di shallow atau di shelf area. Di shallow water kan dia cuma lewat airnya cuma sedikit langsung sedimen gitu kan. Sedimen yang lebih tinggi daripada water velocity jadi dia nyampe yang lebih cepat. Itu juga bisa kayak gitulah tergantung ini. Jadi makanya agak apa ya agak hati-hati aja kalau interpretation di two-way time ya, atau di time time structure ya. Tergantung velocity soal. Kecuali velocity-nya layer cake gitu lah ya. Ya. Nggak apa-apa. Kalau velocity-nya ada lateral perubahan lateral yang kontras gitu itu harus hati-hati. Oke, itu Ya. Sebelum ini, Pak, untuk velocity-nya yang kita pakai RMS ya, Pak ya? ini interval sih. Oh, Ini interval kalau RMS bisa pakai yang mana tadi ya? Saya lupa. Diubah dulu nih ke V in pakai ini V into VRMS ubah ke RMS dulu kalau emang mau pakai RMS ya. Atau kalau punyanya RMS diubah dulu ke interval pakai ini nih. VRMS to V interval. Jadi convert RMS ke interval velocity baru diubah ke depth-nya diubah ke time pakai ini V into V. biasanya yang diekstrak dari VLAN pas processing Processing RMS biasanya, cuma RMS ya, kan Pak? RMS dalam time ya, two-way time ya. Oh, oke. Berarti nanti kita ubah dulu ke interval gitu ya. Baik, Terus Pak. nanti dari intervalnya time dihitung pakai ini nih. V to TZ nih. Kita nanti dapat time depth curve-nya TDR-nya kita bisa pakai untuk time to depth conversion gitu. Conversion, Ya, ya. pakai Makasih, Pak. TDR ya, time depth curve. Makasih, Pak. Yep. Oke. Itu slide terakhir ya. Kita coba lihat waktu masih ada setengah apa mungkin saya
Pelan. Oh. Oke, nah berhubung tadi kita bahas velocity, kita menyambung tadi kita bahas velocity, sekarang kita coba lihat untuk seismic migration ya, bukan hydrocarbon migration. Jadi seismic migration dalam time dan depth ya. Karena biasanya migration ini erat hubungannya dengan velocity ya. Jadi mungkin kita akan review atau lihat beberapa metode migration yang umum dipakai lah ya di processing atau di yang umum dipakai. Karena ada banyak sih sebenarnya kita akan coba bahas yang sering dipakai aja ya. Mungkin beberapa udah obsolete juga, jadi udah nggak jarang dipakai. Saya coba include-kan yang agak lebih up to date itulah ya. Tapi mungkin yang paling update-nya mungkin nanti di pertemuan berikutnya ya. Jadi di sini saya coba rangkumkan aja apa yang biasa umum dipakai di practice gitulah ya. Dan biasanya banyak matematisnya, tapi sini saya coba take out aja, nggak usah apa. Yang penting paham prinsipnya aja lah ya. Jadi migration itu biasanya dilakukan untuk repositioning ya. Jadi kita memposisikan event seismik itu ke posisi sebenarnya. Karena begitu kita pada saat kita rekam data dalam two-way time seperti tadi kita lihat kan ya dari modeling depth to time tadi, begitu kita ubah dalam time dia sebenarnya nggak menunjukkan posisi sebenarnya, tapi dia ketarik atau secara lateral dia berpindah gitu karena gelombang itu merambatnya selain arah vertikal juga lateral gitu kan ya. Kemudian juga untuk meningkatkan focusing dari data ya. Jadi karena ada efek-efek gelombang yang diakibatkan oleh struktur-struktur di subsurface, maka efek-efek gelombang itu harus kita hilangkan atau kita buang dulu ya, supaya kita mendapatkan gambaran subsurface yang lebih akurat. Dan salah satu tujuannya juga untuk melakukan koreksi amplitude dan phase ya, terutama akibat geometric spreading dari gelombang. Yang penting terutama jika kita mau melakukan advanced analysis atau quantitative interpretation dari data seismik gitu. Oke, jadi ini kita perlu rearrange data seismik data supaya menampilkan fleksikan true position sebenarnya ya, baik di dalam vertikal maupun arah lateral. Kemudian untuk collapse diffraction gitu ya, kemudian improve resolution, lateral resolution. Dan kemudian tujuannya juga untuk sebenarnya antara velocity dan migration ini seperti ayam dan telur gitu ya, jadi mana yang lebih dulu, karena untuk velocity yang akurat kita perlu run migration dulu, tapi untuk mendapatkan hasil migration yang baik kita perlu velocity yang baik, yang akurat gitu. Jadi ini antara ayam dan telur lah, yang duluan. Jadi ya Pak Bev, izin bertanya Pak. Ini kalau saya nggak salah biasanya velocity-nya di run 2 kali Pak. Maksudnya untuk dia migrasi dia lakukan dulu sekali velocity, misalnya dia per berapa gitu ya, per berapa CDP gitu ya. Nah setelah
Setelah itu dia melakukan migrasi, baru dia Giliran setelah itu velocity lagi lebih detail lagi gitu Pak. Jadi memang ada Ya, 2 tahap velocity-nya dia. iya benar. Jadi karena itu biasanya proses migration dan velocity analisis ini biasanya dilakukan iteratif ya. Karena itu ya untuk migration kita perlu velocity yang akurat, untuk dapat velocity yang bagus kita perlu run migration dulu gitu. Jadi makanya biasanya dilakukan nggak cukup sekali, jadi beberapa kali gitulah untuk mendapatkan hasil yang baik ya. Tapi kalau dari Pak Bev sendiri prefer-nya mana Pak? Apa itu? Untuk ngeran apa velocity analisisnya duluan atau dimigrasi dulu? Biasanya kita punya velocity initial dulu lah, either itu dapat dari processing sebelumnya ataupun kita lakukan velocity analysis lebih awal dulu. Jadi kita punya initial velocity dulu lah yang cukup representatif, baru kita run migration untuk update velocity-nya gitu sih. Oke Pak. Jadi tetap kita perlu velocity untuk initial ya, untuk model awal ya. Bisa dari kalau kita data repro bisa dari velocity processing sebelumnya, atau kita lakukan dulu velocity analysis yang setiap agak sparse gitu, yang untuk dapat background atau dapat initial modelnya aja, kemudian kita update setelah lakukan migration. Untuk velocity-nya sendiri pakai interval juga Pak ya? Kalau kita lakukan depth migration, kita masukkan interval velocity, jadi di modelnya dalam interval. Kalau time migration biasanya pakai RMS aja, RMS nanti on the fly dia ubah jadi interval gitu sih. Tapi untuk time migration biasanya inputnya velocity RMS. Kalau kecuali kita run depth migration baru interval velocity model. Oke. Ya. Oke, nah ini kenapa kita perlu melakukan migration, karena kalau kita punya dipping structure, dipping kayak gini ya, jadi dipping saya punya dari A double accent ke B double accent gini, saya punya dipping seperti ini. Di dalam data seismik saya nanti dalam two-way time sebelum migration dia akan terlihatnya seperti posisi A aksen, B aksen ini, jadi seperti ini. Jadi dia akan kelihatan lebih panjang dan dip-nya lebih gentle dibanding true dip-nya, dip sebenarnya gitu. Jadi makanya kita perlu migration karena seismik kita nganggapnya ini two-way time, jadi bergerak ke arah vertikal aja gitu ya. Padahal harusnya dia begini ya. Dia tegak lurus terhadap bidang pantulnya gitu. Tapi karena seismik kita direkam seolah-olah ini vertikal, jadi penampilan struktur yang dipping seperti ini, tadinya saya punya ini ya, tadinya saya punya strukturnya sepanjang ini gitu ya. Sebelum migration itu, sebelum migration seolah-olah dia strukturnya seperti yang biru ini. Jadi sebelum migration seolah-olah saya punya struktur yang cukup panjang gitu ya dengan dip yang gentle. Padahal setelah migration sebenarnya struktur saya cuma sepanjang ini dan dia lebih steeper dip gitu ya. Nah ini jadi dalam time section seolah-olah lebih panjang gitu ya.
Tapi setelah migration dia lebih up deep dan lebih pendek biasanya. Nah ini contohnya kalau kita punya pinch out gitu ya di termination dari bed kita ini biasanya nanti akan ada diffraction gitu ya. Diffraction akibat efek gelombang terkena discontinuity dia jadi akan dipancarkan ke segala arah gitu ya. Jadi ada pola diffraction seperti ini, itu yang harus dikoreksi nanti dengan migration. Nah ini contohnya, jadi kita punya, kalau kita punya anti-clean gitu ya, di ujung dari anti-clean-nya itu kita akan punya diffraction tail. Ya. Biasanya diffraction ini dipakai untuk menentukan apakah velocity kita udah cukup akurat atau enggak. Karena biasanya secara kualitatif nanti bisa terlihat seperti ini ya contohnya. Jadi kalau kita under migrated berarti velocity kita terlalu rendah gitu. Kita terlihat diffraction tail-nya ini masih ada gitu sisanya. Jadi nggak 100% collapse gitu ya. Tapi kita masih lihat ada sisa-sisa dari tail diffraction-nya itu. Itu menandakan kita under migrated, berarti velocity kita terlalu rendah, perlu di-update lagi. Sebaliknya kalau diffraction-nya itu berubah jadi syncline gitu ya, atau jadi smile bentuk ke atas gitu ya, itu tandanya kita over migrated, berarti velocity kita terlalu tinggi biasanya, jadi perlu di modify gitu lah ya. Jadi itu sebabnya kenapa diffraction biasanya dalam processing tidak dihilangkan, karena dia membantu untuk menentukan apakah velocity model kita sudah akurat atau belum. Jadi contohnya, jadi kalau kita punya bentuk anticline karena gelombang itu terutama di posisi 2 dan 6, 2, 3, 4, 5, 6 dia ada beberapa 2 dan 6 itu dia ada dari dua sisi gitu datangnya, maka dia menyebabkan bentuk seperti crossing gitu ya di dalam seismiknya sebelum di migrate. Ini contohnya, jadi kalau tadi kartun ini contoh originalnya, jadi kita punya anticline gitu ya. Ini sebelum migration dia kelihatan cukup lebar gitu ya, dan ini ada crossing dari antara yang reflektor yang horizontal dengan diffraction dari si anticline-nya. Setelah migration harusnya struktur dia continue gitu ya, dari yang flat ke arah struktur anticline-nya, dan juga diffraction seperti ini dia jadi terkorek, jadi hilang gitu ya. Dan secara struktur biasanya setelah migration dia lebih kecil gitu ya. Kalau ini tadinya lebar banget itu kita punya struktur yang cukup besar gitu ya, setelah migration ternyata tidak sebesar sebelumnya. Ini kalau kita punya bentuk syncline gitu ya, kebalikannya kita punya efek apa yang biasanya disebut bow tie efek ya, karena kayak ada si kupu-kupu katanya. Nah ini contohnya dalam real data, jadi kita punya crossing event seperti ini, biasanya ini menandakan ada anticline gitu, ada syncline gitu ya, setelah kita migrate. Berarti Kalau kita udah punya pattern Pak ya sebenarnya ya untuk kalau kita misalnya ngelihat pola yang model XD ini akan cenderung akan bentuk syncline gitu Pak. Iya. Misalnya yang anticline tadi ada kayak macam dia kayak onlapping di garis bawah ini gitu kan Pak ya. Padahal sebenarnya dia
bukan sebenarnya fault storage. bukan sebenarnya. Karena pas di migrasi pun di atas ini tetap ada kayak X gini Pak ya, Yang mana itu? yang di penampang bawah ini Pak, di cross section Iya. bawah. Dia masih ada bentuk X Ini. lagi di atasnya si anti clean kan Pak ya, sumbunya ya. Yang ini. Iya betul. Iya. Iya itu karena di sini juga udah ada ya. Saya juga nggak tahu ini mungkin apa. Nggak tahu ini apa nih. Yang di atasnya. Apakah fault atau karena kan kita lihat nggak tahu ini sini kan Nah, kalau ini mungkin ada diffraction kita lihat ya kalau sebelum migrate ini mungkin ada fault juga di atasnya nih. Iya kalau bisa ternyata jadi mungkin lagi Pak. Di atasnya ini kan migrasi kita fault ya kan ya, kayak fracture gitu lah di atas gini Pak ya. iya Crack anti kayak Low, clean-nya. gitu sih. low angle fault misalnya itu Pak. Iya. Ya, oke. Baik Pak. Oke. Ya jadi Pak, kalau kita izin bertanya Pak. Ya. Nah, untuk yang bow tie effect, nah itu ada karakter sendiri nggak sih Pak dia? Maksudnya kalau kayak gini kan, kalau kayak saya interpreter awam ngelihat, oh saya bisa assign aja nih, kan bisa tuh dua apa namanya dua fault yang kayak gini bentukannya bisa jadi fault gitu. Nah itu Iya. untuk kita nentuin, oh ini bow tie effect itu gimana Pak? Untuk yakin kalau itu bukan fault. Ya biasanya ya harus di migrate sih, harus dimigrasi sih. Biasanya ini terurai gitu lah ya, jadi gini. Kalau fault mungkin dia akan tetap apa akan ngebuka ini sih. Iya, maaf Pak, Biasanya. sebelumnya kan, yang saya pahami, karena bentukan difraksi kan dia, makanya kayak, apa, bentuk smile yang kebalik gitu kan. Ya. Kalau ini kan bukan karena bentuk smile yang kebalik, dia lebih kayak, apa namanya, ya bentukan bow tie karena Iya. itu tadi, dua refleksi yang secara geologi Iya. yang gambar yang kiri tadi Pak. Iya. Iya betul ya, karena dia ada yang datang dari sini, ada yang datang dari sini gitu ya. Jadi dia ada dua kali pantulan gitu seolah-olah. Atau ini cuman, subject to discuss aja Pak, atau bisa bedakan kalau, bow tie misalnya dia cuman kecil di situ aja gitu. Jadi kayak bukan fault yang continuous gitu. Jadi kita langsung bisa bedain, oh ini karena memang lokal aja di situ, ini bukan fault. Jadi ya emang apa namanya, ya bow tie effect bisa langsung kayak gitu. Apa gimana Pak? Iya bisa juga sih begitu. Jadi memang kalau yang apa biasanya juga membantu kalau kita lihat ke arah apanya, kalau data 3D gitu ya, ke arah apa, ke arah strike-nya biasanya bisa membantu juga. Karena kalau ada bentukan gini gitu kan berarti 3D ke arah sana kan dia juga seperti itu. Jadi harusnya efek seperti ini bisa kita lihat juga ke arah strike line dari line ini gitu. Sedangkan kalau dari cross fault, line-nya Pak ya. iya betul, dari fault biasanya dia terbatas di sepanjang bidang fault-nya aja kan, jadi lebih ke arah 2D gitu. Jadi kalau kita lihat di arah strike line-nya biasanya kalau fault nggak kelihatan gitu. Iya. Karena kalau dari fault sendiri biasanya kayak gini nggak mungkin ada sih Pak model fault kayak gini ya. Tapi kalau seperti Bapak Friko bilang, coba kita cek cross line-nya misalnya kalau inline gitu ya. Kita cek cross line-nya ada apa enggak dia berkembang. Nah, biasanya seperti yang saya bilang tadi Pak, setelah dimigrasi pun yang di anti clean sebelumnya kan masih ada tetap efek diffraksi gitu kan Pak ya. Nah, ini di field yang sekarang saya kerjain ada efek seperti itu gitu Pak. Cuman pas kita
Cuman ternyata dia tumpang tindih sama ada major fault juga di situ kan. Cuman ada satu garis yang kayak diffraksi seperti ini, pas dicek di line yang lainnya, nggak hadir gitu dia, Pak. Iya. Tapi karena memang di lapangan yang ini kan karena sudah di repro berapa kali, memang seismika kan jelek kan Pak di daerah karbonat gitu deh. Iya. Iya, jadi memang ada baiknya lihat ke beberapa line ya, nggak hanya di satu line saja ini. Dan mungkin juga lebih ada baiknya juga kalau kita datanya 3D ya, lihat ke arah strike line dari line yang kita lihat sekarang. Karena biasanya kalau bentukan memang akibat bentukan struktur gitu ya, kan biasanya bentuk 3D gitu ya. Jadi efek yang sama bisa kita lihat ke arah perpendikular dari line-nya. Tapi kalau dia efek difraksi atau apa gitu ya, umumnya dia atau akibat dari fault ya, dia biasanya mengikuti sejajar dari bidang faultnya. Bidang faultnya biasanya kan hanya ke satu arah gitu ya, maksudnya ke arah ininya. Jadi biasanya ya itu kita lihat kalau efek diffraksi ini sendiri di 3D ada juga nggak Pak? Maksudnya ada sih, ada, 3D tapi juga. biasanya dia lebih dominan juga sih. Dia 3D juga, tapi biasanya lebih jelas atau lebih pronounced ke arah satu arah, karena biasanya kita sampling kalau acquisition ya, terutama kalau acquisition yang umum gitu kan biasanya sampling ke arah apa, crossline gitu bilangnya, kita ke arah crossline itu biasanya lebih jarang dibanding arah inline. Jadi biasanya kalau kita punya pola difraksi gitu, karena kan difraksi biasanya higher frekuensi ya, kayak ini tadi contohnya nih. Nah ini kayak kita punya diffraction gini kan, dia pasti higher frekuensi karena dia dipping juga gitu kayak ya. Itu biasanya nggak tersampling dengan baik ke satu arah. Jadi kalau ke arah ini dia mungkin tersampling baik, tapi ke arah tegak lurus dari ini biasanya dia nggak tersampling baik karena biasanya sparse, lebih samplingnya lebih jarang gitu ya. Tapi kalau struktur kan dia cukup gede ya, cukup secara resolution seismik dia cukup terlihat gitu ke arah satu dan ke arah yang lainnya. Jadi makanya biasanya lebih dicek ke beberapa line, atau kalau juga ke arah crossing. Jadi biasanya kalau beberapa dari dia lebih bersifat lokal gitu ya, di satu line ada gitu, pindah ke line lain nggak ada, biasanya dia less related to geology sih biasanya. Kalau geologi biasanya dia lebih konsisten secara lateral gitu ya. Karena kalau yang model begini Pak, kalau misalnya default itu yang biasa dilihat, kita terkecohnya kalau tipe faultnya itu strike slip gitu Pak. Jadi dia nggak ada shifting antar ini kan, antar lempet lain nggak ada shifting gitu. Padahal dia fault gitu kan. Nah tapi mau dibilang ini fault apa si diffraction. Tapi kalau fault kan kita, iya betul. Kalau strike slip fault itu bisa kita lihat kan setelah interpretasi kan Pak. Gitu. Setelah kita bikin top structure map baru kita tahu jelas. Iya. Dan tergantung line kita apakah dia paralel atau tegak lurus dari fault juga. Iya betul Pak. Tambahan sedikit Pak Befriko. Ya. Kalau dari pengalaman saya sih, sebelum melakukan interpretasi mungkin kita baca-baca dulu ya Pak, dari processing reportnya gitu ya Pak. Jadi data itu diproses sampai migrasi apa gitu. Nah kalau sudah sampai PSTM, PSDM harusnya yang butai-butai ini udah tidak ada sih itu Pak. Mungkin kalau memang ada efek seperti itu mungkin fault, beneran fault gitu sih Pak. Seperti itu. Iya. Iya betul. Berarti itu migrasi yang sudah berkali-kali atau
Yang mana? Jauh ya Ini berarti ya, Mas? Kayak di yang penjelasan ini pertama. yang atas belum di migrate sih. Yang atas kan stack. Bukan migrate. Yang bawah setelah di Kalau migrate. bawah baru sekali migrasi gitu ya. Saya nggak tahu ini sekali atau ya iterasi yang keberapa itu. Saya nggak tahu. Bukan. Yes. Kalau kita lihat data-data tuh di tahun 70-80 mungkin masih kadang dijumpai Pak, itu kalau yang botai seperti gambar atas itu ya Pak. Iya. Data-data baru harusnya udah bagus imigrasinya. Iya. Data-data lama biasanya juga terbatas Teknologi migrasinya masih terbatas waktu itu. Dan velocity-nya mungkin juga belum terlalu akurat gitu ya. Iya Pak. Karena mungkin velocity-nya jarang-jarang juga. Atau iya. Ada baiknya dibaca processing report-nya dulu Mas Henry. Iya. Atau juga ya Oke, dari regional knowledge background kita, apakah memang kita expect ada bentukan syncline di situ secara tektonik ya bisa juga. Jadi perlu dilihat juga tektonik settingnya di situ ya. Apakah kita expect dia extensional, jadi lebih banyak syncline ataupun bentukan graben gitu ya, atau memang dia kompresional di mana mungkin lebih banyak sesar-sesar naik dan juga dan ya seperti itulah. Jadi digabungkan aja dengan info-info yang kita punya gitu. Jadi memang sebenarnya di situ kita expect ada bentukan struktur seperti apa gitu. Dan juga cek dengan reportnya tadi ya, processing report. Pak Bev, mau nanya Pak, ini biasanya skala si botai efeknya ini berapa besar Pak? Lateralnya lah kalau kita lateral di sini nggak ada skalanya sih, saya nggak tahu ya, tapi biasanya sih order kilometer gitu ya mungkin. nggak panjang-panjang lah ya, nggak besar-besar. Iya. Karena bin size seismik paling rata biasanya umumnya kan 25 meter gitu lah ya. Jadi antara trace ke sini itu 25 mungkin 25 meter. Jadi kalau ini mungkin ada berapa ini? Saya nggak tahu, ada 100 trace atau 200 mungkin, berarti ini paling nggak 500 meter gitu lah, setengah kilo gitu. Dimensinya mungkin order situlah antara ratusan meter sampai kilometer gitu. Oke Pak. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau kita punya fault kayak ini, jadi di termination dari fault, ujung fault itu dia biasanya akan ada efek diffraction, diffraksi. Jadi contohnya seperti ini, mungkin nggak begitu jelas juga, tapi paling nggak di sini ada fault gitu ya, dan di sini kita lihat bisa ada pola diffraction tailnya gitu lah ya, di sini. Ini kayaknya seismik lama, jadi nggak begitu baik ini. Tapi paling nggak kita bisa lihat ini ada discontinuity gitu ya. Kalau kita ikutin ke arah sini, kita lihat ini ada discontinuity. Jadi kita expect ada diffraction di sini. Oke, ya ini tadi anticline udah kita tahu ya. Jadi setelah migration dia cenderung lebih sempit ya dibanding sebelum migration. Ya, kalau kita punya syncline tadinya ada bow tie di ujungnya,
setelah di migrate jadi hilang bentukan bow tie ini ya. Dan kita kalau punya fault di ujung dari faultnya itu biasanya ada diffraction. Nah, ini juga mungkin nggak begitu sintetiknya, terlalu oversimplified mungkin ya. Kalau kita punya fault biasanya di fault di bidang batas faultnya biasanya reflektornya juga ikutan melengkung sih. Di sini kan dia lurus aja. Jadi yang kartun tadi lebih realistis ini sebenarnya. Jadi biasanya di bidang faultnya ini reflektornya cenderung ikut turun gitu ya. Turun yang di drone-nya dia ikut turun, tapi yang di down drone-nya dia ketarik ke atas. Karena efek itu tadi kita dalam time ya, recording seismik kita dalam two-way time, jadi karena terutama kalau kita punya fault throw yang besar gitu, antara up drone dengan down drone bisa kontrasnya bisa cukup besar, jadi efeknya reflektor yang dekat di fault ini dia akan ketarik ke bawah, yang di sini dia akan ke atas gitu. Ini yang namanya fault shadow effect gitu ya. Jadi di reflektor di dekat dari fault plane ini dia biasanya akan terdistorsi gitu, akibat contrast velocity. Kalau di model ini dia flat aja. Nah ini kalau kita punya single spike di data kita sebelum migration, setelah migration dia akan menyebar gitu ya, menyebar sesuai velocity-nya. Jadi dia akan menyebar jadi parabolic smile gitu ya. Jadi makanya biasanya dalam processing event-event seperti ini yang spike atau noise burst itu biasanya dibuang dulu sebelum migration, karena begitu migration dia akan menyebar dan agak sulit diatasi. Nah ini tadi sama kita keperluannya kenapa kita perlu migrate data seismik, tidak tahu lah ya. Nah ini beberapa jenisnya. Jadi secara umum ada dua jenis ya, ada time migration dan depth. Time migration biasanya untuk struktur yang tidak begitu kompleks atau velocity yang tidak terlalu kontras ke arah lateral ya. Untuk depth migration kita bisa gunakan untuk struktur-struktur yang kompleks ataupun velocity yang kontrasnya secara lateral itu cukup besar. Jadi contohnya di belakang nanti ini jenis-jenisnya ya. Jadi umumnya yang dipakai sekarang mungkin Kirchhoff juga mungkin udah mulai ditinggalkan. Jadi tapi masih banyak dipakai Kirchhoff. Kemudian dulu sering ada namanya finite difference dan Fourier method ya. Ini udah jarang dipakai sini. Prinsipnya, nah ini seperti pada saat kita finite difference yang kemarin ya. Jadi prinsipnya kita berangkat dari exploding reflektor. Jadi seolah-olah kita punya source di sepanjang di reflektor lokasi reflektor kita. Kemudian source ini meledak ke permukaannya, receiver yang ada di permukaan. Jadi prinsip imaging serta each point, jadi setiap titik di posisi reflektor dapat dianggap sebagai secondary source gitu. Jadi kalau kita ukur gelombang yang terima di kita bisa sejatinya kan yang kita lakukan yang ini ya. Jadi gelombang dari source di sini merambat ke bawah. Tapi bisa kita lakukan seolah-olah kebalikannya gitu. Jadi kita punya source di sini, source-nya meledak kita tangkap di permukaan. Dan kalau kita lakukan ini modeling ini kebalikannya, jadi kita bawa ini ke posisi reflektor, seolah-olah kita melakukan exploding reflektor gitu. Jadi ini prinsipnya dari
imaging. Dan untuk itu berarti kita perlu back propagation gitu ya. Jadi seolah-olah mundur. Jadi dari sini kita back propagate ke arah receiver. Jadi kalau kita lakukannya dengan cara downward continuation. Jadi dilakukan pada regular time atau depth interval hingga sampai di posisi reflektor ini. Nah, ini berangkat dari persamaan gelombang yang kemarin ya, yang kita pakai untuk finite difference juga, cuma dalam 3D ya. Kalau kemarin kan yang ini nggak ada, dalam Y-nya nggak ada, jadi cuma 2D. Kalau untuk 3D berarti ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z gitu ya. Ini yang umum dipakai, jadi ada finite difference, integral ini maksudnya Kirchhoff gitu ya. Metode transform udah jarang dipakai, ini biasanya dalam ke domain FK ya. Sama, jadi umumnya ini udah jarang dipakai, mungkin nggak perlu kita lihat-lihat lagi. Jadi yang untuk dua di atas, Kirchhoff ini umum dipakai karena dia simple ya, dan dia bisa handle deep hingga 90 degree. Jadi kalau kita punya struktur yang sangat deepnya besar, Kirchhoff lebih bermanfaat gitu ya. Finite difference ini dia tidak bisa handle yang deep yang terlalu besar, cuma secara fisis dia, karena dia menggunakan persamaan gelombang, dia bisa lebih dipakai untuk metode yang lebih advance dibanding Kirchhoff gitu. Nah, sekarang izin tanya Pak Brief itu. Ya. Kalau yang metode tadi Pak, yang algoritma tadi itu dipakai di time migration atau depth migration Pak? Atau dua-duanya bisa Pak? Dua-duanya bisa. Jadi dua-duanya bisa, tergantung apa ya? Tergantung ininya aja. Lapangan ya Pak. Jadi dua-duanya bisa dalam time maupun dalam depth ya. Ya, oke Pak. Nah, ini di antara kategori-kategori yang tadi ya, sebenarnya bisa dibagi dua, jadi wave field method ataupun ray based. Jadi yang dua ini sebenarnya ray based. Jadi ini konsepnya pakai ray tracing seperti kita waktu kuliah di pertemuan yang minggu kedua itu ya. Kirchhoff itu basicnya dia ada menggunakan ray tracing. Kalau yang finite difference ini dia dengan wave propagation, jadi wave seperti yang pas kita finite difference itu. Cuma dibalik, kalau tadinya kita kemarin kita itu dari surface propagate ke subsurface gitu ya. Kalau migration kebalikannya, seolah-olah kita dari reflektor di subsurface di propagate ke receiver yang ada di permukaan. Tapi prinsipnya sama, jadi kalau kita pakai finite difference, ini kita pakai wave propagation method. Kalau Kirchhoff itu sebenarnya ray based atau ray tracing method. Jadi secara umum ada dua, ada wave field continuation atau wave propagation method. Yang satunya adalah ray tracing atau ray based method. Ini biasanya untuk yang wave propagation mungkin nanti kita bahas lebih di belakang ya, di pertemuan berikutnya.
kelebihannya dia bisa solve untuk one way maupun two way wave equation. Kalau untuk Kirchhoff karena dia ray based atau ray based method, dia biasanya menggunakan pendekatan high frequency approximation dan juga tidak bisa mengatasi multi-pathing atau multi-arrival. Jadi kalau kita kemarin ray tracing itu kalau kita ingat ya, kita kan pada saat kita ray tracing itu, nah ini kita kan agak problem kalau ini ya, ini ya. Jadi kalau model kita kompleks ya, di sini nggak di smooth. Jadi model kita kompleks, ray tracing kita jadi berantakan nih kan ya. Kalau modelnya kompleks banyak variasi gitu. Tapi kalau kita smooth, ray tracing ini dia lebih well behave gitu ya dibanding kalau kita modelnya unsmooth atau banyak variasi lateral. Jadi itu kenapa kalau untuk migration biasanya velocity kita smoothing karena terutama kalau kita run time migration. Karena time migration kalau pakai Kirchhoff itu dia biasanya ray base ya, ray tracing. Jadi untuk supaya ray-nya ini atau ray tracing-nya well behave, maka biasanya velocity-nya yang cukup smooth ya. Kalau dia variasi velocity-nya cukup kontras gitu ya, cukup drastis ya, biasanya jadi ray tracing-nya agak tidak well behave gitu ya. Karena ini base dari menggunakan ray base ya, yang Kirchhoff. Kelemahannya itu. Nah, kemudian ada satu metode yang berusaha menggabungkan kelebihan Kirchhoff, karena Kirchhoff ini runningnya lebih cepat ya dibanding wave propagation ini. Kemarin kita kan juga pada saat kita run ray tracing antara ray tracing sama finite difference kan lama ya, finite difference jauh lebih lama ya dibanding kita run ray tracing ya. Karena itu jadi kelebihan dari Kirchhoff dia lebih cepat dibanding wave field propagation atau wave field continuation ini. Namun kelemahannya dia tidak bisa handle multi arrival karena dia high frequency approximation. Nah, untuk mengatasi itu beberapa orang atau beberapa peneliti mengusulkan metode yang hybrid ya, yang namanya beam migration. Beam migration ini combination antara wave field dengan Kirchhoff atau ray base. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita tetap melakukan ray tracing ya, seperti Kirchhoff, seperti ray tracing. Kita tetap ray tracing, tapi kalau ray tracing kan kita hanya single ray merambat gitu ya. Kalau beam itu dia tidak hanya single ray, tapi seolah-olah punya sekumpulan energi yang merambat di sepanjang jalur sinarnya ini. Jadi instead of punya single ray di sini, tapi kita punya sepotong wave field gitulah ya, yang terdistribusi secara ini dinamakan Gaussian beam karena distribusi amplitude sepanjang reflektor ini dia distribution normal gitu. Jadi di paling strong di posisi yang ada ray-nya,
makin jauh dari itu dia makin small amplitude gitu ya. Jadi distribution amplitude-nya dia normal atau Gaussian, itu makanya dibilang Gaussian beam. Nah ini kombinasi antara kalau through wave field propagation kan ini wave field-nya ke semua ini ya, ke segala penjuru gitu ya. Kalau ini hanya dibatasi sepanjang ray propagation ini. Jadi dia kombinasi antara ray tracing dan wave propagation gitu ya. Ini lebih cepat dibanding wave field migration atau wave field continuation, tapi lebih bisa handling multi path atau multi arrival karena kita tidak cuma punya single trace tapi punya distribution of amplitudes gitu ya. Dan contohnya ini kelebihannya, jadi di sini ada ini data dari offshore Vietnam nih, dari paper ini di leading edge. Kalau di sini dia ada fracture gitu ya. Kalau kita pakai Kirchhoff yang sebelah kiri fracture di basementnya ini tidak begitu jelas karena tidak bisa handling multi arrival atau multi pathing ya di Kirchhoff, tapi dengan beam terlihat lebih jelas gitu ya. Oke. Time atau depth ya, idealnya kita mau dapat depth section ya. Tapi untuk mendapatkan depth section atau depth migration biasanya time consuming ya. Karena kita perlu velocity model yang lebih detail juga untuk runningnya lebih lama dibanding time migration. Jadi kalau kita memang punya simple geology, hanya layer cake, mungkin time migration udah cukup. Tapi kalau kita punya variasi velocity yang cukup besar ataupun kompleks structure ya mau nggak mau kita tetap perlu depth migration. Ini tadi, jadi kalau kita run time migration kita biasanya cukup dengan RMS atau stacking velocity dan biasanya di smooth ya. Kalau kita depth migration kita perlu velocity model yang cukup akurat ya. Biasanya ini pakai tomografi depth migration. Nah ini contohnya, jadi kapan kita perlu run time atau depth atau post stack atau pre stack. Jadi kalau kita punya simple structure seperti ini, layer cake gitu ya, dan simple velocity, maksudnya velocity hanya berubah ke arah depth gitu ya, lateral dia nggak berubah. Ini kita cukup pakai time migration, post stack time migration gitu ya. Tapi kalau kita punya velocity yang simple, jadi velocity hanya berubah ke arah depth, kedalaman, tapi complex structure, di sini kita bisa run pre-stack time migration. Kalau kita punya complex velocity, maksudnya velocity tidak ke arah depth, nggak hanya increasing, tapi ada velocity inversion gitu ya. Di sini kan ada inverse velocity, ini strong, tapi balik jadi slow velocity gitu. Tapi secara struktur kita simple, kita perlu post-stack depth migration. Tapi kalau velocity kompleks dan juga struktural kompleks, kita perlu running pre-stack depth migration. Ini contoh aja. Jadi kalau kita punya fault tadi contohnya, jadi punya velocity kontras antara bidang fault. Di sini kita punya struktur, mungkin sebenarnya strukturnya nggak seperti ini. Jadi di sini kan setelah PSDM dia lebih cenderung lebih gentle gitu dibanding PSDM. Contoh lain juga kita kalau punya shallow anomaly di sini,
Saya nggak tahu ini apa, tapi mungkin kayaknya ini ada high velocity di shallow gitu ya. Kalau di PSDM di bawahnya kita jadi punya pull up effect gitu ya. Setelah PSDM dia cenderung flat aja sebenarnya. Ini itu cuma kalau untuk PSDM kita perlu velocity model yang akurat ya. Biasanya kita pakai tomografi ya, iterasi beberapa kali. Dan biasanya ini iteratif ya. Dan biasanya perlu input biologis terutama untuk structural modelnya ya. Oke, ini latihannya. Mungkin bisa latihan coba sendiri nanti. Yang A ini constant velocity. Sebenarnya bukan constant velocity lagi. Iya, constant velocity tapi apa? Lebih ke apa? Impulse response sebenarnya. Jadi yang A ini. Jadi di sini change to impulse response. Jadi kita nanti akan diminta berapa velocity yang kita mau. Nanti saya punya a series of spikes sebenarnya. Jadi nanti spike itu di-migrate kan nanti jadi smile harusnya ya. Karena tadi yang bentukan ini. Jadi inputnya seperti ini. Jadi nanti smile-nya bentuk setelah migration bentuk smile. Dan besarnya apa? Curvature ini tergantung velocity yang kita inputkan. Jadi kalau kita run aja sini, dia akan nanya stalled constant velocity, input velocity. Misalkan saya kasih 2500 gitu ya. Dia migrate menjadi ini jadi saya punya series of spikes di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 spikes 2, 3, 4 ya. Jadi semua besaran curvature ini tergantung velocity ya. Jadi saya tadi velocity 2500 ya. Kalau saya kasih velocity 5000 gitu ya, lebih tinggi. Harusnya curvature-nya makin lebar nanti ya. Jadi yang sebelumnya ini velocity 2500, jadi kalau 5000 dia makin lebar curvature. Gitu ya. Ini untuk lihat efek velocity aja sih terhadap ini. Kalau makin rendah velocity-nya tentu aja nanti curvature-nya makin sempit ya. Oke, itu yang A, latihan A. Latihan B-nya itu ini yang A. Yang B-nya itu kita coba run Kirchhoff time migration ya. Jadi kita pakai model yang ini. Kita punya data seismiknya. Velocity-nya kita ubah ke dalam RMS dalam two-way time seperti latihan sebelumnya. Cuma latihan sebelumnya kita tetap interval, tapi ini kita ubah ke RMS ya. Kemudian kita run Kirchhoff migration untuk model ini ya. Itu yang B. Yang B ini. Kalau kita run latihan 5B, kita akan depth to time convert dulu velocity modelnya. Nah ini dia lagi convert depth to time seperti tadi. Setelah itu baru kita run migration. Ini stack-nya. Ini velocity model yang diubah ke two-way time dan dalam RMS velocity sekarang
Jadi bukan interval velocity lagi, karena udah saya convert jadi RMS. Sekarang dia lagi running migration Kirchhoff-nya. Dan ini hasil Kirchhoff-nya terlihat ya, untuk di atas dari salt-nya ini Kirchhoff time migration bisa dipakai, tapi untuk di bawahnya nggak bisa ya, karena dia contrast velocity-nya cukup besar ya, akibat salt body ini. Jadi makanya untuk kasus seperti ini kita perlu depth migration. Depth migration itu dia yang latihan 5D. 5D. Ini depth migration. Cuma ini runningnya agak lama ya. Jadi nanti kalian coba run sendiri di rumah. Jadi saya nggak sengaja nggak running di sini karena agak lama ya. Kira-kira berapa sejam mungkin ya di sini di laptop saya. Jadi kalau depth migration baru kita bisa dapatkan image yang lebih baik dibanding Kirchhoff time itu tadi. Ya. Mungkin ini nanti kalian bisa coba sendiri karena agak lama ini runningnya yang C ya, 5C. Sorry, 5D. C ini sebenarnya untuk velocity ini aja. Generate block velocity model, tapi saya udah generate ini. Udah saya generate, jadi kalian nggak perlu run ini karena udah saya save di data folder itu. Jadi nanti tinggal dipanggil di D-nya. Kalian langsung run yang D-nya nggak apa-apa. Ini udah yang C-nya udah saya run. Jadi ya langsung D. Cuma ini run-nya agak lama ya. Jadi nanti kalau kalian, karena dia run depth migration ya. Jadi kalau kalian sempat, bisa run sendiri yang latihan 5D. Oke, itu aja dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, untuk function size CLRS ini error Pak di saya Pak. Sama Pak. Size CLRS. Berarti Iya. itu untuk MATLAB ya Pak? Kalau di Octave belum. Latihan apa itu? 55 Pak. Untuk 5A sama 5B itu Pak, ada function size CLRS Pak. Oh iya nih, ini bisa diganti gray aja kalau nggak ada ya. Oh gray Pak. Saya lupa nggak ada kalian ya. Ini size kalau saya. Kalau nggak ada ini ganti gray. Ganti gray aja. Di flip color. Di flip apa? Ini apa? Colornya di flip. Begini. Yang size colors ini nggak ada. Kalau nggak ada diganti gray. Bisa balik warnanya biasanya yang putih hitam kebalik. Jadi kalau ini tadi saya coba 1500 gitu ya. Ini profaktornya harusnya lebih kecil dibanding yang udah saya tutup. Nah, ini lebih kecil daripada yang tadi ya. Itu ya, jadi kalau ada yang size color diganti aja. Functionnya MATLAB ya Pak? Kenapa? Yang size color. Enggak, itu ini dari Cruise, tapi kayaknya udah dibuang sama dia, jadi udah nggak ada ini. Oke. Dulu ada, tapi sekarang jadi nggak ada, nggak tahu kenapa. Jadi diganti aja. Ini kan colornya aja. Sebenarnya di bawaan ini ada gray namanya. Gray. Jadi yang size colors ini bawaannya Cruise, cuma udah nggak, kayaknya udah dibuang sama dia. Jadi kita pakai bawaan
MATLAB atau Octave-nya aja nih Gray. Oh, yang ini juga kan ya. Ya, ini juga diganti aja. Face color. Ya. Oke. Ya, ada. Ya, ini ada pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk saya cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Dari saya juga sudah cukup, Pak. Paling saya ingin sekedar mungkin ini, Pak, terkait video recordingnya, Pak, ya tadi ya. Oh iya, saya usahakan weekend ini ya. Jadi sebelum ujian, sebelum tes udah bisa diakses sama kalian ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mbak. Oke, berarti bentar ini tanggal 11. Kita jadwal ujian kemarin berapa? 20 ya? Tanggal 18 udah mulai Oh, bahas-bahas. 18 ya. Berarti minggu depan kita Tanggal UTS ya. 22. Iya, 22 dikumpul. Ya, oke. Berarti minggu depan kita UTS. Materinya sampai sini ya, sampai yang barusan ya, yang migration ya. Oke, itu aja, nanti kita jumpa minggu depan. Paling saya bagikan soalnya sama cara pengerjaannya atau kalian mau ada yang ditanyakan. Habis itu take home kita kumpulkan di minggu malam ya. Oke, Pak. Cukup kan waktunya. Oke, kita sampai jumpa di minggu depan kalau gitu ya. Minggu depan berarti ada kuliah, Pak? Iya, tapi kuliahnya cepat aja. Saya cuma bagi soal sama jelasin untuk soal-soalnya. Habis itu kalian kerjakan masing-masing di rumah ya. Oke, noted, Pak. Thank you, Pak. Baik, Pak. Oke. Terima kasih, Pak Bevirko. Ya. Kalau Pak, itu makasih, Pak. Ya, sama-sama, sampai jumpa minggu depan ya. Baik, Pak. Baik, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi Selamat malam semua. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Malam, kawan-kawan. Baik,